Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Dimas di Coders Indonesia. Nah, teman-teman, setelah sekian lama banget ya nggak pernah bikin video gitu ya. Karena memang tuntutan pekerjaan yang mengharuskan sangat-sangat concern sehingga ketika ada waktu luang dipakai untuk istirahat gitu ya. Dan sekarang gitu setelah sekian lama ini kita akan mencoba buka babak baru Bray, babak baru gitu ya. Babak baru yang biasa kita berbicara terkait dengan elektronika, Arduino, Node MCU dan sekitaran gitu ya. Kita akan coba membuka babak baru mengenai Nest.js. Nah, apa itu Nest.js? Mari kita bahas. Check this out. Gaskeun. Kuy ah. Oke, ini dia halaman resmi dari si Nest.js. Nest.js itu apa sih, Kang? Ya. Nest.js itu adalah sebenarnya sebuah framework di mana framework ini dibangun di atas Express.js dan menggunakan teknologi Node.js. Nah, sampai saat ini menurut gua gitu, ini opini gua gitu ya. Ini menjadi menjadi framework paling nyaman di lingkungan Node.js. Selain dia sudah menggunakan TypeScript, code style-nya pun sudah diatur sedemikian. Kalau Express kadang kan terlalu raw sih, menurut gua terlalu raw ya. Sorry, tanpa mendiskreditkan, tapi memang terlalu raw. Tapi di dalam Nest.js, Express ini dibuat menjadi lebih lebih apa ya, intuitif kalau bahasa gua mungkin ya. Dia basicnya gambar kucing, mungkin yang pembuatnya sangat-sangat penyuka kucing gitu ya. Nah, teman-teman, kalau dilihat di sini di halaman resminya, dia menganut pattern controller, service dan ya dan sekitarannya gitu ya. Tuh, ada controller, ada modul, service. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai Angular, ini mirip-mirip banget dengan Angular di mana ada modul, ada service, ada controller dan kekuatan atau sumber utama atau kekuatan dari si Nest.js itu ada pada annotation-nya. Jadi semua controller, service dan lain halnya itu digunakan annotation atau mungkin dekorator ya bahasa di Nest.js. Ya, ini juga mirip seperti Angular dan saya sebagai pengguna Java pun ini mirip juga dengan Spring Boot. So, ketika mempelajari ini sangat nyaman banget untuk masuk ke Angular ataupun ke Spring Boot nantinya. Dan yang paling enak lagi, kita bisa membangun aplikasi di Nest.js ini dengan prinsip-prinsip modular gitu ya. Karena jadi misalkan kita bisa buat satu fitur itu per satu modul dan itu akan sangat maintainable banget kodenya menurut gue selama ini ya. Jadi di sini ada modul, service dan lain halnya. Oke, teman-teman, itu dia seputar tentang Nest.js dan bisa teman-teman coba baca-baca lebih lanjut ya. Oke, kita untuk mengefektifkan waktu, marilah kita masuk ke documentation. Kuy ah gaskeun. Nah, ini dia teman-teman halaman daripada si documentation. Jadi kalau teman-teman nanti buka gitu ya di first step atau di documentation akan diarahkan ke halaman first step-nya. Oke, kita bahas pada dasarnya saja ya. Pada dasarnya dia adalah suatu framework yang menggunakan TypeScript dan engine-nya adalah engine dari Express.js. Nah, perlu diperhatikan bahwa ketika menggunakan Nest.js, teman-teman memastikan bahwa versionnya di atas 16 atau sama dengan 16. Nah, ya kalau gua biasa menggunakan di 16.15 gitu ya, sejak video ini dibuat di 16.14 atau 16.15, jadi 16.15 gitu ya. Itu paling nyaman sih gitu ya. Nah, si Nest.js juga itu menyediakan menyediakan NPM lagi, menyediakan CLI teman-teman, CLI. Jadi kalau teman-teman yang berasal dari PHP Laravel ini akan mirip-mirip seperti Artisan pada nantinya ya. Nah, tapi di sini dia menggunakan Nest.js CLI dan teman-teman bisa lakukan instalasi terlebih dahulu npm i-g artinya secara global supaya bisa dipakai di seluruh lapisan project gaya jasa gitu ya. Nah, sebenarnya yang pengen saya terangkan dari sini adalah bahwa satu hal yang membuat gue menarik dari ini adalah dia bersifat modular. Jadi pada bagian modul adalah sebuah kelas gitu ya di Nest.js itu yang menggunakan dekorator add modul seperti ini di mana gitu ya, di mana eh modul ini menyimpan fiturnya masing-masing tanpa harus terganggu oleh modul-modul yang lain gitu. Walaupun pada utamanya si Nest.js akan membaca atau gateway-nya gitu ya atau pintu utamanya ada pada application module. Itu secara default bernama application module. Nah, modul-modul lain mungkin seperti user, orders, chat, fitur 1, fitur 2 itu bisa kita bikin secara terpisah. Mungkin teman-teman yang
pernah menggunakan CI atau kode igniter, itu kan kita sempat ya ada yang third party modul, controller. Jadi satu folder itu mengembarkan satu modul, di dalamnya ada controller, view, dan berbagainya. Nah, ini pun kurang lebih seperti itu. Hanya saja memang dia lebih intuitif kalau menurut gue, dan lebih lagi kekuatan utamanya dia menggunakan Node.js. Jadi ya untuk permainan asing ke asing dan non asing tuh sangat 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 menyenangkan gitu ya. Nah, di modules gitu, di modules itu ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan. Jadi modul sendiri kadang membutuhkan injection atau membutuhkan atau ada kebutuhan lain. Misalkan modul user itu tergantung dengan modul chat, atau modul chat tergantung terhadap modul user, itu bisa menggunakan imports gitu ya. Dan setiap modul memiliki controllernya masing-masing, dan setiap modul pun memiliki providers nih masing-masing, atau mungkin bisa gue bilang providers ini semacam service kalau di Spring Boot seperti itu ya. Dan setiap modul pun itu bisa mengekspor. Artinya ketika nanti misalkan di sini ada order modul, itu membutuhkan user modules, dan di dalam user modul nanti ada user service, ada utilitas user yang dibutuhkan oleh si order. Order modul tidak perlu lagi membuat service yang sama, cukup memanggilnya dari user modul. Kalau di dalam user modul itu memang disediakan untuk dipakai rame-rame gitu providersnya, nah itu bisa dimasukkan dalam ekspor. Mungkin akan tidak terbayang saat ini, tapi nanti kalau kita sudah mulai masuk ke dalam code, itu akan sangat-sangat terbayang. Nah, ini dia teman-teman, jadi tampilan utama dari si modul itu seperti apa. Dia hanya sebuah kelas kosong, tapi kelas kosong ini diberikan annotation atau diberikan dekorator gitu ya. Sorry kalau gue bilang dekorator atau annotation, karena memang kalau biasa di Java disebutnya annotation gitu ya, tapi kalau di sini ya dekorator namanya gitu ya. Dimana di providers itu adalah service-nya gitu ya. Nah, itu nama service yang dari si cat modul ini, dan controller adalah list of controller yang memang ada atau join di dalam cat modul seperti itu. Nah, seperti ini ya, yang mana kalau lihat secara struktur foldernya itu akan jadi lebih cantik sih. Kalau menurut gue cantik, lihat struktur folder yang rapi, terus mudah terbaca ya. Semuanya berada dalam satu folder src, di mana src satu folder lagi ada cats di dalamnya, dan cats ini sudah sangat menggambarkan bahwa sekarang aplikasi kita punya satu fitur atau punya satu modul yang bernama cats. Dan dalamnya ada DTO-nya, ada interface-nya, ada controllernya, ada modulnya, ada service-nya. Dan ini adalah dua file besaran atau dua file utama di dalam Nest.js, yaitu main.ts dan juga app-module.ts. To share module in Nest module are singleton by default and those are bla 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 bla. Yang pada intinya modul ini memudahkan kalian gitu ya. Sangat-sangat memudahkan, itu pengalaman gue selama ini membuat sebuah aplikasi dengan menggunakan Nest.js. Jadi tiada salahnya gitu ya Coders Indonesia ini coba membahas supaya teman-teman bisa terinfluence atau ingin ya tertarik nih Kang, pengen nyoba. Nah, di sini tempat kita belajar. Oke, biar nggak berlama-lama, kita coba aja buat satu aplikasi. Bukan satu aplikasi ya, kita mulai dari penggunaan modul dan cara menggunakan di dalam VS Code. Kui gaskeun. Oke, sebelum lanjut, mari kita masuk dulu ke Command Prompt atau terminal bebas lah ya. Kebetulan gue menggunakan terminal Windows 11 gitu. Nah, teman-teman pastikan sudah terinstall Node.js dengan baik dan berfungsi. Lalu kalau sudah, coba cek node minv seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman akan menemukan bahwa sekarang versi yang digunakan tuh versi berapa. Kebetulan gue menggunakan 16.15. Begitu juga dengan npm-nya, npm atau package manajernya itu sudah terinstall dengan baik, dan gue menggunakan versi 8.11. Oke. Nah, kalau misalkan sudah, teman-teman bisa menggunakan npm install gitu ya, min g nest.js cli, sorry terlewat bray, nest.js cli. Nah, jadi teman-teman sekarang adalah komen yang akan digunakan untuk menginstal package Nest.js CLI secara global. Jadi nanti nggak hanya dari project folder ini aja, bisa dari manapun teman-teman bisa pakai CLI-nya. Nah, kebetulan gue udah install. Kalau teman-teman yang belum install, silahkan install. Dan biasanya ngambil waktu sekitar 5 menit lah ya. Jadi gue skip dulu proses installnya. Kalau sudah, itu akan muncul seperti ini. Ketika teman-teman nanti ketik Nest seperti ini, akan muncul list comment yang bisa digunakan. Tuh ada application, class, configuration,
controller, dekorator, filter dan lain halnya. Oke gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu gitu ya, kita langsung aja next new. Nah, nama projectnya apa? Misal enaknya apa ya? Misal library gitu, library management. Oke, library management artinya kita akan membuat satu folder baru dengan menggunakan Nest.js dan bernama library management. Ketika teman-teman enter, nah dia akan langsung muncul beberapa apa ya, tampilan yang menurut gue sih ini indah banget sih. Indah ya, jadi dia mulai membuat. Terus which package manager would you love to use? Nah, teman-teman bisa pakai tombol atas bawahnya. Gue sih prefer menggunakan Yarn daripada NPM karena ya sedikit banyak konflik lah NPM tuh ya. Gue lebih nyaman pakai Yarn, jadi gue pilih Yarn. Oke, installation in progress dan ini akan cukup memakan waktu sekitar 5 sampai 10 menit tergantung koneksi internet. Jadi bagian ini gue skip gitu ya. Oke, kita masuk selanjutnya, lanjut aja kita membuat modul di dalam Nest.js. Gaskeun. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat satu project baru bernama library management gitu ya. Dan teman-teman bisa langsung change directory aja ke library management lalu yarn run start karena kita dari awal menggunakan yarn kurang lebih seperti itu ya. Nah, lanjut aja kita buka VS Code-nya. Oke deh teman-teman, ini adalah tampilan VS Code, mungkin akan diperbesar lagi ya biar lebih enak. Nah, ini adalah VS Code di mana gue udah masuk ke dalam folder project kita yaitu library management. Nah, untuk latihan kita menggunakan library management gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada folder src kurang lebih seperti ini di mana dia ada beberapa file. Pertama adalah main.ts. Ini adalah index filenya gitu ya, indeks dari Nest.js untuk membaca keseluruhan aplikasi kita. Dia ada function bernama bootstrap dan di dalamnya itu adalah setting terkait penggunaan modul apa yang menjadi entry modulnya. Kebetulan secara default nama entry modulnya adalah app.modul ya. Ya, app modul yang ada di dalam file app modul. Dan secara default dia memberikan port di 3000. Oke lah, kita main aja di port 3000 ya. Seperti itu. Itu main.ts. Lalu kita masuk ke modul. Nah, ini adalah yang menjadi modul utama dalam proses pembacaan nantinya gitu ya. Ini adalah modul utama di mana modul ini ada yang namanya satu dekorator disebut add module. Nah, teman-teman gak usah pusing, apa sih fungsinya si dekorator ini gitu ya. Fungsinya dekorator ini adalah dia yang mendaftarkan metadatanya gitu, metadata dari si app modul. Apa sih Kang metadata? Metadata itu adalah metadata itu adalah istilahnya si modul ini punya controller apa aja sih, dia berelasi dengan service mana aja sih, dia berdependensi terhadap package apa aja. Nah, itu didaftarkan di sini semuanya gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman di sini punya banyak service, punya banyak controller, pastikan controller dan service teman-teman itu terdaftar di modulnya. Seperti itu ya. Lalu ada app controller. App controller adalah ya controller ya. Controller pada dasarnya adalah fungsinya untuk memberikan request juga mengatur lah ya, mengatur antara request dan response daripada si aplikasi gitu. Nah, nanti di sini ada dekorator add controller sebagai dekorator utama untuk menandakan bahwa kelas ini gitu, kelas app controller itu akan difungsikan sebagai controller. Nah, buat teman-teman mungkin yang beranjak dari Laravel atau dari CI dari apa ya? Di mana Kang routingnya? Nah, routingnya itu ada di sini. Jadi routingnya itu dia langsung menggunakan dekorator. Kalau misalkan get ya menggunakan get. Kalau misalkan metodenya ingin post ya bisa menggunakan post atau misalkan put bisa menggunakan put atau mungkin delete gitu ya. Delete. Nah, gitu ya. Ini singkat aja. Jadi kita udah secara default punya satu metode bernama get hello. Keluarannya string gitu ya, outputnya adalah string dan dia menggunakan parameter get atau http verb get seperti itu. Lalu di app service di sini adalah biasanya nanti akan berelasi dengan logic yang berkaitan dengan manipulasi data, koneksi database dan lain halnya. Itu nantinya akan masuk di dalam service. Kebetulan
Secara default dia hanya memberikan return atau return string yang berupa hello world. Nah, service umumnya adalah sebuah kelas ini tuh akan didekoratorkan dengan dekorator bernama injectable. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan ada dekorator bernama injectable, berarti kelas ini digunakan sebagai service, dan itu semua terangkum dalam satu modul ini. Oke, kita coba aja seandainya kita lanjut mencoba merunning ini gitu ya. Bagaimana caranya? Teman-teman sebenarnya bisa lihat teman-teman bisa lihat di sini di dalam package.json. Saya tutup dulu. Nah, ada beberapa script yang sudah dibuat dari ini secara di-generate secara otomatis, bisa run start dev, start debug, atau start prod. Nah, atau misalkan kalau gue sih lebih prefer menggunakan start dev, karena kita akan setiap kali saving atau perubahan yang di code kita, secara otomatis si Nest.js akan mereload hasil kerja kita. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah kita buka aja komen prompt kita, terus coba kita running di sini ya, run gitu ya, start dev. Nah, jadi nanti di sini akan muncul Nest Start Watch. Jadi yang start dev itu merefer pada Nest Start Watch. Ini butuh waktu agak sedikit lama sih memang, karena kalau pertama kali running suka seperti itu ya, wajar, kita tunggu saja ya. Dia mulai compilation, dia kasih tahu ketika ada sesuatu yang bukan error sih ya, cuman caution doang gitu, bahwa ini mutable clone dan ini bawaan dari si Nest.js-nya. Seperti itu. Nice, bentar. Ini harus di low access dulu. Oke. Nah, teman-teman lihat. Sekarang lognya tuh lebih lognya itu lebih cantik, lebih indah menurut gue. Ada timestampnya, tipikalnya log atau apa gitu, terus dari mana log tersebut berasal, dan apa sih isian lognya gitu, starting Nest application, app module, dependency initialize, berserta berapa milisekund sih dia meload itu. Cantik kan? Kalau menurut gue cantik banget sih ya. Termasuk di dalamnya ada app controller, dia dikasih di dalam lognya itu akan selalu ada route apa aja yang sudah kita buat, termasuk misalkan app controller punya default route dengan dengan ini http get gitu ya. Lalu diakhiri oleh Nest application successfully started, dan kita udah tahu tadi di awal bahwa aplikasi kita itu running menggunakan port 3000. Nah, oke, kita coba aja langsung teman-teman. Ini saya lepas dulu kali ya, seperti ini. Kita coba buka localhost. Lama sekali. Localhost 3000. Masya Allah, 3000. Nah, ya, hello world. Artinya sekarang kita sudah punya satu server yang running di 3000 dengan base-nya Nest.js. Begitu kita running, default URL-nya akan memberikan hello world, itu 3000. Karena kita tahu tuh tadi di sini kita dari mana sih, dari get hello ya, hello world. Kalau misalkan hello coders ID, nah coders ID seperti ini, coba buka mana ya, seperti ini, turunin dulu, seperti ya, kita save. Nah, begitu save, aplikasi kita akan automatic reload, dan kalau misalkan kita refresh ini, nah sekarang jadi hello coders ID. Sampai sini kita sudah berhasil membuat satu application berbasiskan Nest.js, teman-teman, seperti itu ya. Oke. Nah, bagaimana yang terjadi? Nah, sebelum lanjut, mari gua bahas dulu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di awal-awal. Dimana ketika kita punya service tapi lupa didaftarkan nih ya. Misalkan kalau ini gua hapus, terus gua save, Ctrl J. Begitu reload, dia akan memberikan error. Dia ngasih tahu tuh di sini, Nest cannot resolve dependencies of app controller. Please make sure argument bla 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 bla. App service is a provider. Nah, dia ngasih tahu tuh bahwa sekarang kok gua nggak ada ya, atau app service nggak ada ya. Padahal di dalam controller
kita manggil app service untuk menampilkan teks tadi ke dalam layar browser ya. Tapi kok nggak muncul di dalam modulnya. Nah, ketika terjadi seperti ini, error-error seperti ini, itu nggak usah panik teman-teman. Artinya ada satu hal yang terlewatkan, umumnya itu ada di modul. Bisa jadi controllernya tidak terdaftar, atau importnya tidak dimasukkan. Nah, dalam hal ini kita mencoba menghilangkan app service, sehingga terjadilah error seperti ini. Tapi kalau kita balikin lagi gitu ya, kita save, maka error tersebut hilang. Voila! Selamat teman-teman, sekarang sudah berhasil membuat satu aplikasi berbasiskan Nest.js. Mari kita coba mengotak-ngatik controller dan service lebih jauh lagi di video ini. Kuy gaskeun. Oke teman-teman, tadi kita sudah berhasil menampilkan teks yang berbeda. Nah, perlu diperhatikan adalah bahwa si Nest.js setiap kali melakukan perubahan dia akan menghasilkan satu folder bernama dis. Ini adalah folder hasil kompilasinya. Jadi kalau teman-teman tadi ngodingnya seperti ini adalah hasil kompilasinya tuh. Ya, cukup tidak nyaman untuk dibaca gitu ya. Seperti decorate itu jadi apa, itu seperti yang gue bilang tadi di awal, pada dasarnya dia adalah mengkoleksi metadata. Tapi ini tidak terlalu penting, cuman untuk diketahui saja gitu ya teman-teman. Oke, nah untuk untuk selanjutnya kita akan membahas tentang controller. Yang jelas pembahasan ini akan dilanjutkan di video selanjutnya. Jadi teman-teman harapannya bisa stay tune di Coders Indonesia. Oke, itu saja teman-teman yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga teman-teman selalu semangat untuk untuk belajar lebih lagi bersama Coders Indonesia. Karena dengan belajar bersama Coders Indonesia gitu ya teman-teman bisa menemukan channel pemrograman yang mudah untuk dipahami dan juga asik untuk diikuti. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.